Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Kemungkinan sih yang saya sampaikan di podcast ini, yang sekarang sedang akan saya rekam, sudah ada beberapa kali saya sebut-sebut di banyak podcast yang lain. Tapi sepertinya di sini saya akan rangkum deh, yaitu apa sih sebenarnya alasan-alasan yang ngebuat saya secara pribadi, jadi ini bisa dibilang personal vendetta ya, benar-benar gak suka dengan pekerjaan 9 to 5 dan benar-benar menyerukan remote work. Saya akan serukan sampai semua orang di Indonesia ini dengar tentang remote work dan tidak ada alternatif lain kecuali melakukan itu. Untuk semua CEO, CTO, perhatikan ini, karena kalau yang terjadi, maka kemungkinan kalian akan shortage dengan developer yang mau bekerja 9 to 5. Oke, pertama satu. Kenapa saya benar-benar tidak suka, kalau mau dibilang kata yang lebih negatif lagi, yaitu benci. Dan pekerjaan 9 to 5 adalah jam kerjanya diatur. Kita sebagai orang yang kerja 9 to 5 kadang gak mikir. Kamu diatur saat TK, that's fine. TK kan memang kamu gak bisa milih, diatur sama orang tua, berangkat digandeng tangannya. Ke TK main-main sama teman-teman seneng kan, pulang diatur lagi. Terus selama 2 tahun udah minimal. Biasanya kita seneng-seneng aja, berangkat pagi, mandi pagi, terus pulang jam siang atau sebelum waktu duha, kita oke aja, senang, that's fine. Kemudian SD, kita ya senang-senang aja karena kenal teman-teman baru di kelas yang bagus, juga temannya asik, bisa main-main bareng dari pagi sampai siang. Kamu kalau di TK udah bandel, sering bolos-bolos, ya jangan, gawat. Bisa masuk salah pergaulan. Jadi that's fine, diatur saat TK, saat SD nggak apa-apa. SMP juga begitu dan SMA juga begitu. Oke, nah kemudian saat kamu mulai kuliah, kamu mulai merasakan kebebasan yang lebih asyik, yaitu kamu bisa bebas bolos kuliah, ya kan? Gak ada yang ngatur bolos kuliah loh. Kalau kamu bolos aja. Kalau sampai SMA mau bolos bisa dipanggil orang tuanya kan? Nah, kalau kuliah mau bolos ya bolos aja, tapi ya resikonya lulusnya bisa sampai 10 tahun seperti saya. Tapi kalau saya bolosnya kalau garap banyak proyek loh ya. Jangan bolos. Saya mau bilang jangan bolos main game, tapi kalau main game kamu jadi e-sport yang berharga banget mahal, jadi oke juga tuh. So, di kuliah kamu mulai merasakan kebebasan dan mulai merasakan enaknya nggak diatur jam aktivitas. Tapi begitu kamu mulai kerja 9 to 5, kamu membaktikan diri kepada suatu instansi, kamu mulai diatur berangkat jam sekian harus, bahkan kadang-kadang pakai fingerprint absen dan pulang harus jam sekian. Kalau enggak ya ditegur. Atau kadang-kadang kalau kerjaannya banyak kamu lembur sampai malam. Dan kamu fine-fine aja. Kamu merasa itu that's the way things are. Kamu merasa itu ya sudah seperti itu, kamu harus terima. Padahal kan nggak ada yang nyuruh kamu seperti itu. Itu karena kamu mau aturan mereka aja. Nah itu yang salah satu yang ngebuat saya benar-benar benci, nggak suka dengan pekerjaan 9 to 5. Oke, satu, yaitu adalah kamu diatur lagi lebih buruk dari masa TK. Oke, fine. Next, 2. Kamu berpikir bekerja di gedung yang tinggi itu keren banget. Dengan lift, eskalator, ada security checking, masuk ke gedungmu, kamu ngelihat ruang kerjamu dengan kursi yang bagus, meja yang bagus, dengan papan, mungkin ada plate namamu Tuan Eko Suprapto Wibowo Eskom, apa misalnya, kamu duduk, kamu ngerasa keren, tapi sekeren-kerennya kantormu, itu kantor orang lain. Apa bisa aku mau ngecat ini ya, nggak boleh. Ini orang lain. Misalnya kami lagi mikir, aku sebenarnya pengen buat ayunan di sini, nggak bisa. Kecuali kamu CEO, TTO yang bisa ngatur-ngatur. Kalau kamu cuma pekerja bawahan, kelas-kelas teri ecek-ecek gitu, mau Pak saya cat aja ya nggak bisa, karena itu rumah orang lain. Oke, jadi sebagus apapun itu gedung orang lain, jadi nggak ada artinya. Nah, pekerja remote work berarti bagus-bagusin aja suka-sukanya. Kamu mau buat rumah 2 lantai, 3 lantai, ada basement, ditambahin ada ruang kerja, ada ruang game, ada gym, suka-suka aja. Karena itu rumahmu, mau dicat boleh, diputar sana kemari boleh. Oke, itu yang kedua. Kalau yang ketiga nih, nggak usah tanya lagi deh tentang rate-nya kecil, yaitu rate kamu dalam IDR. Sudah sering berkali-kali saya sampaikan, rate-nya kecil, pakai banget. Jadi saya nggak akan
sampaikan ini. Kalau kamu ngerasa gajiku 15 juta mas, itu kecil. Kalau kamu remote work 30. Tapi cuma 2 kali tapi aku di rumah. Oke, dah. 3. Gimana kalau kamu punya bos yang gak nyenengin? Bisa milih. Paling kamu minta pindah instansi ke pulau lain misalnya, atau ke departemen lain. Padahal anak-anakmu masa mau diajak ke pulau lain? Kan nggak bisa, sudah sekolah kan. Ini masalah punya bos yang nggak enak itu udah stuck dah. Kalau kamu kebetulan kamu bosmu nggak enak dan kamu stuck, ya udah nikmatin aja sampai kamu pensiun atau kamu dipecat karena performamu jelek atau kamu yang resign. Oke, nextnya itu adalah bagi saya pribadi adalah tidak bisa tidur siang sesuka saya. Wah, ini kerasa ini penting banget bagi saya. Kadang-kadang saya nggak tidur siang, tapi jarang banget. Dalam sebulan mungkin saya tidur siang itu, yang nggak tidur siang itu paling cuma 3 kali atau 4 kali. Sisanya saya pasti tidur siang. Tidur siang ini kadang-kadang jam 11 atau setengah 11 sampai duhur, atau duhur sampai asar. Kamu mau tidur siang pas ngantor? Nggak bisa. Bisa sih, kadang-kadang saya curi-curi waktu tidur siang itu dari waktu duhur sampai makan siang jam 1, saya curi-curi tidur di masjid saat di kementerian. Tapi yang gak enak kan? Padahal belum makan siang. Oke, kemudian satu lagi, kalau kamu di perusahaan teknologi, kamu nggak bisa improvisasi teknologi. Ada sih teman-teman yang saya lihat dia bisa improvisasi dari Python, pindah ke Go dan sebagainya. Tapi kalau kamu di perusahaan yang sudah punya produk, yang sudah established, yang kamu tinggal maintenance, kemungkinan 10 tahun kamu kerja di tempat itu, ya 10 tahun itu aja yang kamu kuasai. Sampai belenger. Itu aja. Itu bagi saya yang pembosan tuh nyebelin banget. Kalau misalnya saya di Upwork nih lagi pengen belajar Python, ya udah Python lagi. Kayak Go keren nih, ya udah luangkan waktu belajar Go, nyari job Go, seru lagi. Jadi tiap hari bagi developer itu berbeda-beda. Next, jalan 9 to 5 itu membuat kamu nggak bisa ngelihat anakmu tumbuh kembang. Bisa mas weekend, ya weekend mah bukan tumbuh kembang dong. Tumbuh kembang itu dari jebrol, dari dia bangun pagi sampai malam itu tumbuh kembang selama berapa tahun anakmu usia keemasnya, 2 atau 4, 3 tahun, kamu bisa ngelihat mereka full 24 jam. Itu luar biasa. Kemudian, bagi saya pribadi, kalau sudah mulai masuk ke satu tempat dan berpikir, saya harus menghabiskan usia saya sampai 30 tahun di tempat yang sama, dead end job, rasanya udah capek duluan. Kalau saya berangkat, saya cuma pasti menghibur diri. Bukan bersemangat lagi, tapi sekedar menghibur diri supaya menerima nasib aja. Menerima nasib, dan kita bilang dengan takdir, ya ini sudah rezekiku di sini gitu kan. Rezeki saya bisa di kanan dan di kiri loh ya. Aku bisa nih, contoh nih, saya di kanan ada, di kiri ada teh, di kiri ada jahe, di kanan ada air putih. Rezeki saya yang mana? Saya bisa milih kan. Saya akan milih jahe atau air putih. Ya, pilih dong. Oke, kedua. Soal selanjutnya. Apalagi kalau membayangkan transport yang gila-gilaan seperti di Jakarta. Saya nggak bisa bayangkan, dan kadang-kadang saya nggak bisa pikir bagaimana mungkin ada orang yang bisa bertahan selama puluhan tahun, berangkat subuh jam 5, naik apa ya? Naik motor, narik motornya di stasiun, naik stasiun LRT, sampai di LRT turun, mungkin ganti MRT mungkin ya. Terus naik ojek mungkin misalnya, atau langsung di depan kantornya. Selama 15 tahun. Pusing, itu rasanya udah capek duluan. Padahal saya di Jogja ini mau muter, kadang-kadang saya kalau di Jogja nggak suka naik mobil karena kadang-kadang ada tempat yang macet sih. Cuman kadang-kadang kangen juga karena sekali-kali yuk kita ke depannya Lipo Mall yuk. Kenapa? Soalnya pas macet sudah lama nggak kita ngerasain macetnya, sudah masuk sana macet, nikmatin ya sekali-sekali aja sesuka-sukanya. Tapi kalau setiap hari dipaksa macet saya nggak mau. Oke. Kemudian tapi tetap aja kerjaan 9 to 5 itu mainstream, bener-bener mainstream. Kalau nggak ada corona ini nggak ada yang bener-bener pakai kerjaan remote work deh. Dan teriakan saya mungkin cuma dianggap angin lalu. Tapi dengan ada corona, saya tidak mengatakan saya bersyukur ada corona ya, tapi setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah remote work ini mulai diseriusin, dan bahkan kalau saya bisa berharap waktu corona ini tidak sampai menghabiskan banyak jiwa, namun bisa mencukupi waktu agar setiap kantor punya framework yang established remote work, sehingga jika nanti selesai maka akan ada opsi siapa yang mau remote work dan siapa yang mau onsite, atau
di shifting atau bahkan bisa totally ada perusahaan yang meremote work-kan karyawannya. Teman-teman, kalau kalian dengar ini sebagai CTO atau CEO, percayalah, kamu remote work, per bulan mungkin kamu bisa menghemat 100 juta. Tidak ada biaya gedung, tidak ada biaya listrik, kalian hanya membayar gaji karyawan. Listrik dan internet adalah dari gaji mereka sendiri. Dan kamu membahagiakan mereka dengan membiarkan mereka kerja di tempat yang mereka sukai. Kemudian kalau kamu pikir nanti performanya jelek, maka berarti kamu lebih mengutamakan performakan produkmu ketimbang kebahagiaan karyawan-karyawanmu agar dekat dengan keluarga mereka. Tapi kalau dari yang saya sebutkan di atas, bagi kalian oke-oke aja, ya udah. Berarti kalian memang pekerjaan 9 to 5 yang tidak bisa diganggu-gugat. Oke, thank you.